Selamat malam Romo Ramani dan kalian Namita, Sukihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma pada malam hari ini di bab yang kelima, part yang ke-12 di hari Senin tanggal 5 Desember 2022. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Malam ini kita akan sebelum kita memulai kelas pada malam hari ini, kita akan sama-sama membacakan nama Karabata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkang Namami. Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, untuk selanjutnya kepada Romo Ruby, saya silakan. Terima kasih Cilusi. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersikap panjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya semuanya selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Senang ya hari ini, hari Senin tanggal 5 Desember 2022, kita melanjutkan pelajaran Abhidhamma Sanggaha yang bab 5 terkait dengan Witi Muta. Dan kita memasuki tentang perbuatan akusala ya. Minggu lalu kita sudah sampai kepada, kalau kita bicara perbuatan akusala gitu ya, saya pakai merah. Perbuatan ada 10 perbuatan buruk ya. Dari 10 perbuatan buruk itu, perbuatan akusala ya. Dan perbuatan akusala itu bisa melalui pintu jasmani, kaya, kama, atau pintu jasmani ya. Dan kalau kita bicara pintu jasmani, maka kama yang sudah dilakukan dari pintu jasmani adalah panatipata. Sudah kita bahas pengertian dan definisinya. Lalu ada adinadana sudah ya. Adinadana sudah. Dan ada kemarin adalah kamesu ya. Kamesu. Micacara ya. Nah, ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh yang namanya tubuh. Begitu ya teman-teman ya. Dan kita sudah bahas juga kemarin, walaupun misalnya pembunuhan itu dilakukan dengan cara menyuruh, seorang raja menyuruh Argojo untuk membunuh misalnya penjahat atau perampok, maka tetap perbuatan itu dilakukan sebagai kaya kama. Perbuatan yang dilakukan melalui pintu tubuh jasmani ya. Nah, sebelum menginjak kepada materi pelajaran terkait dengan wacikama ya, terkait dengan wacikama atau kan pintu wacikama juga kan melalui pintu jasmani juga kan, artinya melalui ucapan ya, ini tubuh ya, ini ucapan. Kita lihat dulu bahwa menurut kitab komentar Abhidhamma ya, kitab komentar namanya Atas Salini. Di kitab komentar Atas Salini dikatakan begini, ada perumpamaan ya.
Misalnya yang pertama, biasanya di zaman dia kuno dulu kan ada para para raja ya. Dan pekerjaan raja itu biasanya apa? Raja biasanya melakukan sebuah perbuatan yang namanya berburu. Jadi berburu itu adalah perbuatan yang sering dilakukan oleh para raja ya untuk karena kesenangan ya memanah, mungkin menembak dan sebagainya. Biasanya kalau seorang raja ingin melakukan melakukan kama perbuatan, kan raja mempersiapkan apa? Tentu kudanya sudah disiapin, senjatanya sudah disiapin gitu kan? Senjatanya sudah disiapin, apalagi yang disiapin? Mungkin perbekalan ya, perbekalan makanan gitu kan? Lalu mungkin dia mungkin pengawalnya gitu kan? Atau mungkin juga dia bawa anjing-anjing, misalnya anjing-anjing peliharaannya gitu kan? Supaya bisa mengepung. Nah, selama raja ini punya niat, ya si raja ini punya niat cetana untuk membunuh, niat berburu untuk membunuh, dia kan pergi ke hutan dong. Nah, ketika dia pergi ke hutan, maka mungkin dia membutuhkan 1 jam, 2 jam. Bahkan dia membutuhkan 1 sampai 2 hari misalnya. Ya, ternyata buruannya tidak dapat. Ya, buruan tidak dapat sama sekali. Buruan binatang yang diinginkan raja tidak dapat. Bahkan seekor kelinci pun dia tidak dapat. Ya, padahal kan cetananya kan sudah ingin berburu kan. Segala perlengkapan sudah dilakukan. Dia melakukan tindakan dengan pergi ke hutan, dari istana pergi ke hutan. Maka perbuatan ini yang dilakukan oleh tubuh, jadi gimana teman-teman? Ini jadi apa? Ini perbuatan apa nih kalau kayak gini? Apa yang terjadi teman-teman? Walaupun dia sepanjang hari nih, ini pembunuhan atau tidak nih? Ini perbuatan ini di pembunuhan atau tidak? Dari pelajaran yang kita dapat, ya, walaupun ini dia sepanjang hari pergi ke hutan, dia tidak mendapatkan apa namanya buruannya, maka kama tubuh ini, perilaku tubuh ini tidak menjadi kama, tidak menjadi karma, karena tidak ada hasil buruannya, ya. Apakah perbuatan ini dianggap perbuatan buruk atau tidak baik? Perbuatan ini, perbuatan ini eh, tidak dianggap sebagai perbuatan buruk atau perbuatan baik. Tapi persoalannya, karena dia sudah punya cetana untuk berburu, karena tidak dapat hasil, maka eh, dia tidak menjadi jalan karma, ya. Tetapi perilaku tubuh raja, perilaku gitu ya, perilaku si raja ini gitu ya, ini menjadi apa ya? Menjadi perilaku tubuh yang tidak baik. Dipahami sampai situ teman-teman? Jadi raja ini ketika punya cetana, karena tidak ada hasil buruan, dia tidak jadi kama. Dia jadi karma buruk ataupun karma baik. Kenapa demikian? Karena tidak ada hasil buruan. Karena syarat pembunuhan itu harus terpenuhi, ya. Sehingga dalam kitab Anasal ini dikatakan dia tidak menjadi kama tapi menjadi perilaku tubuh saja. Perilaku tubuh, ya, menjadi perilaku tubuh yang tidak baik. Atau raja misalnya, raja tidak raja hanya memerintahkan saja misalnya. Kan raja kan punya punya pengawal ya. Dia memerintahkan misalnya raja memerintahkan misalnya memerintahkan algojonya atau tim tim pemburunya untuk pergi ke hutan mencari buruannya. Nah, sampai di hutan ternyata berhari-hari tidak dapat buruan, dia tidak menjadi kama buruk atau kama baik,
tetapi menjadi perilaku ucapan, menjadi perilaku ucapan yang tidak baik, menjadi perilaku. Gitu ya teman-teman. Karena tadi yang namanya syaratnya itu harus terpenuhi tadi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak mungkin itu dijadikan sebagai kama. Jadi jelas sekali ya. Jadi kalau selama ini mungkin Anda menyesal, Anda telah melakukan sebuah perbuatan misalnya, dan perbuatan itu mungkin berakibat kepada misalnya kepada sesuatu yang tidak, yang Anda menjadi khawatir. Dengan kita belajar Abhidhamma ini, kita sekarang tahu bahwa perbuatan menyesal itu tidak boleh kan? Yang namanya menyesal itu, ini kan nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita menyesal, berarti kita sudah memiliki dosa, dosa mula. Dan penyesalan yang kita lakukan itu kan karena akibat dua. Ya, karena keburukan yang sudah kita lakukan, atau bisa saja kebaikan yang belum, yang terlewatkan, yang terlewatkan. Kan begitu. Kenapa Anda tidak boleh menyesal? Karena Anda menganggap ini mungkin perbuatan buruk yang sudah dilakukan. Kalau perbuatan buruk ini berdasarkan apa? Perbuatan buruk yang Anda lakukan ini berdasarkan persepsi Anda. Ya, berdasarkan persepsi kita, oh kita sudah melakukan pembunuhan di masa lalu. Padahal kalau kita melihat secara jelas, rangkaian hukum karma tadi, ternyata ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dan setelah kita belajar Abhidhamma hari ini, kita sekarang tahu bahwa kenapa kita tidak boleh menyesal. Karena ini ada akarnya, ada dosa mula, tetapi juga belum tentu kita, atau belum tentu keburukan yang sudah kita lakukan itu sebagai sebuah keburukan. Itu hanya persepsi kita saja. Bisa nggak begitu? Contoh misalnya, Romo saya menyesal tadi pas pergi ke wihara, saya menabrak misalnya kucing gitu kan. Nah, orang yang tidak mengerti dhamma mungkin akan merasa bahwa dia telah melakukan pembunuhan. Padahal syarat pembunuhan itu harus dipenuhi kemarin 5 syarat. Adanya kehendak, sadar itu makhluk, gitu kan. Lalu ada langkah-langkah gitu kan. Ada segala macam, itu kita sudah bahas ya itu. Nah, kalau 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak menjadi kama, buruk, tapi menjadi perilaku. Jadi perilakunya jadi buruk saja. Ya, seperti misalnya Anda tidak minum, misalnya tidak minum minuman keras, tapi ketika Anda sering nongkrong dengan teman-teman Anda yang suka minum, apalagi sedang Piala Dunia ini gitu ya, untuk menemani Piala Dunia, misalnya Anda nonton sambil dengan teman-teman Anda, tapi di situ ada yang melakukan misalnya minum minuman keras dan sebagainya, Anda tidak minum, tapi orang sudah mengecap Anda punya perilaku yang tidak baik gitu ya, karena berteman yang salah. Makanya kita harus pandai memilih teman, gitu ya. Nah, jadi kita yang sekarang yang kedua adalah kita berbicara perbuatan melalui wacikama. Perbuatan melalui wacikama ini adalah melalui ucapan ya tentu ya. Ucapan. Dan ini tentu adalah perbuatan yang aku salah kan? Perbuatan yang aku salah. Ya, ada apa saja sih perbuatan yang aku salah itu? Kita pernah belajar ada 4 ya perbuatannya. Kalau teman-teman masih ingat, yang pertama adalah musawada ya. Musawado ya, musawada atau musawado. Lalu apa? Pisuna waca. Pisuna waca ya. Lalu ini apa? Terakhir apa? Parusa ya. Parusa waca. Waca itu ucapan ya. Lalu yang terakhir adalah sampa, sampa, pa, lapo, palapa ya. Nah, jadi teman-teman ini adalah perkataan bohong. Ini adalah perkataan bohong. Pisuna waca apa? Fitnah nih ya.
ucapan fitnah atau sekarang mungkin hoak gitu ya kali ya. Lalu yang berikutnya adalah ucapan kasar. Ucapan kasar dan sampah palapa tentu adalah apa ya? Ucapan omong kosong ya. Omong kosong. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat bahwa empat karma ini, empat perbuatan wacikama ini ya, kalau kita bicara ucapan, jadi yang disebut wacikama, ya kama ucapan ini adalah berkata bohong, lalu ucapan fitnah atau hoak, ucapan kasar, omong kosong ya. Walaupun kehendak karma adalah faktor mental yang muncul bersamanya adalah kesadaran kesadaran yang tidak baik, tetapi sekali lagi mereka muncul di dalam empat karma sebagai pintu mental. Jadi sebenarnya ini adalah kehendaknya dari pintu mental nih, ya. Ini sebenarnya kalau kita bicara tetap wacikama itu yang melakukannya adalah awalnya dari pintu mental, ya, atau pintu batin, mano duara tetap, ya, karena kita sudah pernah pelajari bahwa ucapan yang disebut kaya winyati, waci winyati itu kan tetap dari pintu batin dalam bentuk apa terus diucapkan dalam bentuk kalimat kata-kata ya. Nah, tetap rujukan kita juga atas hal ini lagi ya. Menurut kitab Atas Salini ya, kalau teman-teman nanti membacanya di buku kitab Atas Salini bilangnya begini. Kehendak adalah nama batin ya artinya. Kehendak gitu ya, kehendak cetana ini namanya ya. Kehendak kehendak itu adalah nama batin nih. Makanya tadi saya bilang waci itu adalah kehendaknya tetap pakai manodwara pintu batin ya. Untuk apa? Untuk kama ucapan. Untuk kama ucapan. Akan tetapi gitu kalimatnya ya. Karena adanya pergerakan ya, adanya pergerakan atau ucapan nih, kemarin kita sudah bicara ya. Ucapan karena harus 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 dikeluarkan yang telah muncul maka kesadaran gitu ya tersebut adalah pengecualian dan tidak dihitung sebagai pintu mental. Nah, kesadaran tadi adalah tersebut adalah gitu ya adalah pengecualian dan tidak dihitung gitu ya sebagai pintu mental. Jadi kalau Anda punya kehendak terus Anda sudah mengucapkan pergerakan dalam bentuk kata-kata sudah jadi wacikama ya. Makanya kemarin kita sudah bicara ya. Jadi empat perbuatan musa, musawada, pisunawaca, lalu parusawaca dan sama palapa ini kebanyakan terjadi di mana? Di pintu waci, gitu ya. Walaupun kadang saja mungkin perbuatan ini bisa saja ada yang mengatakan di pintu kaya tubuh, ya, kaya tubuh. Ya, jadi kita akan misalnya kita bicara kalau orang berbohong misalnya dan bisa nggak orang berbohong tapi dengan cara misalnya menggeleng-gelengkan kepala sama mengangguk udah makan belum misalnya begitu ya. Padahal sudah tapi dia bilang geleng-geleng kepala begini belum gitu ya. Itu pun bisa dilakukan. Jadi artinya jadi isyarat juga bisa ya isyarat tubuh ya.
jadi isyarat tubuh. Ya, tapi kadang misalnya, kadang ya, misalnya, kadang kebanyakan biasanya kalau orang misalnya, ada sebagian juga yang mengatakan gitu ya, misal kalau ditanya, sudah makan atau belum? Padahal sudah, tapi dia bilang menggeleng-gelengkan kepala gitu ya. Itu bisa saja dikatakan, kadang dikatakan sebagai pintu ucapan. Jadi memang ini ya bisa saja apa orang itu apa ya kalimatnya bisa ada isyarat tubuh ini tadi ya. Kan ada yang waci, ada yang pintu tubuh, ada yang pintu jasmani ya. Ada kaya winyati, ada waci winyati. Makanya jadi sekali lagi ah, itu tergantung daripada isyarat tubuh yang kita akan pelajari di bab 6 apa awal tahun depan ya. Jadi seperti itu. Terus sekarang ada pertanyaan begini. Kama ucapan yang tidak baik dan tidak kama ucapan yang tidak baik tidak bisa muncul di pintu mental. Betul nggak kalau kayak gitu? Kama ucapan yang tidak baik itu uh, tidak bisa muncul di pintu mental. Kalau kita lihat rujukan kitab ini, ya kita lihat misalnya uh, ucapan yang tidak baik itu juga bisa muncul di pintu mental. Padahal kita kemarin sudah bilang bahwa ucapan itu harus keluar kata-katanya, gitu ya. Karena ini tadi saya katakan bahwa ini ada perdebatan terkait dengan hal itu ya. Terkait dengan hal itu ada perdebatan, misalnya ada kama ucapan, saya tulis ya. Ada kama ucapan gitu kan, yang tidak baik, tidak bisa muncul di pintu mental. Tidak bisa muncul di pintu mental ya. Jadi ini eh, biasanya di zaman Sang Buddha ada perdebatan itu. Ya, kenapa ada perdebatan itu? Karena biasanya misalnya ada sebagian sekte atau ada sebagian Brahmana mengatakan begini, bahwa kama ucapan yang tidak baik itu eh, juga bisa muncul di pintu mental katanya gitu. Kenapa? Misalnya rujukannya adalah suta. Sutanya apa misalnya? Ya, eh, pada konsili ketiga, pada konsili ketiga, gitu ya, ada kutipan di yang namanya sutanya namanya adalah Uposata, Uposata Kandaka. Ya, di Uposata Kandaka Sutta ini mengatakan bahwa jika seorang biku gitu ya yang telah diminta hingga 3 kali, makanya kan zaman Sang Buddha kan Dutiyampi, Tatyampi gitu kan, eh, sampai Tatyampi gitu ya. Jika di dalam Uposata Kandaka Sutta dikatakan begini, jika seorang biku diminta 3 kali untuk mengungkapkan dan tidak mengungkapkan pelanggaran winaya yang dia ingat, maka dia telah berkata bohong. Jadi di uposatanya bilangnya begitu. Kalau seorang biku ditanya 3 kali, gitu ya, untuk mengungkapkan apakah dia misalnya melakukan pelanggaran winaya atau tidak, gitu ya. Nah, ternyata si biku ini misalnya eh, dia alasannya tidak ingat, gitu ya, tidak ingat, maka dia dikatakan telah berkata bohong. Bayangin tuh, dia telah berkata kalau tidak ingat menurut Winaya, maka dia dikatakan sebagai bicara bohong. Ya, nah tapi nanti kita akan ketemu kalau suta itu tersebut juga berkata begini, bahwa tanpa mengungkapkan pelanggarannya dengan cara demikian, maka dengan cara dia membisu, kan kalau Anda misalnya sedang marah, ditanya dia membisu berkali-kali, Anda tidak tidak mau jawab gitu kan, maka
dia membuat pelanggaran lainnya gitu ya. Dalam hal ini misalnya manakah yang pergerakan anggota tubuhnya seperti apa ya. Organ lisan apakah gerakan tubuh atau tidak ya. Atau hanya dengan diam saja ya. Kalau dia dengan diam saja tidak melakukan pergerakan apa, maka seorang biku ini dia telah telah melakukan satu perbuatan, perbuatannya di pintunya pintu mental. Ya, sama lah ya. Jadi kalau kita seperti itu, ini perdebatan saja sih ya, sebagai sebagai apa namanya, sebagai rujukan kita nanti bisa memahami itu. Sekarang kita berbicara ini saja dulu ya. Kita bicara yang ini dulu. Perbuatan yang namanya musawada. Ya, perkataan bohong itu seperti apa ya? Nah, kita sekarang lihat perbuatan bohong itu adalah, ya hapus saja ini tidak begitu penting ya, karena ini kan adalah lebih kepada teknis ya kalau dilihat dari peraturan winaya, tapi kita kan sebagai berumah tangga ya, mungkin temanya berbeda lagi ya. Sekarang kita lihat definisi yang namanya satu, kalau kita berkata bohong atau perkataan kita ya perkataannya bohong. Perkataan yang bohong ini disebut musa ya, musanya gitu, wadahnya juga begitu, musawada ya, perkataan bohong atau musawada. Apa sih definisi daripada perkataan bohong ya? Maka rujukan kita adalah kitab Wibawini, Wibawini ya. Di kitab Wibawini dikatakan bahwa kebohongan adalah sesuatu yang tidak benar ya. Mengatakan mengatakan yang tidak benar sebagai benar. Bisa kan begitu? Uh, dengan kita mengatakan sesuatu yang tidak benar sebagai suatu kebenaran, maka kita sudah melakukan yang namanya perkataan bohong. Ya, jadi perkataan sesuatu yang tidak benar itu kan bisa saja dari salah dianggapnya benar atau benar dianggapnya salah, gitu ya. Nah, jadi itu disebut sebagai perkataan bohong. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu berkaitan dengan kehendak, berkaitan dengan kehendak, ya, yang menyebabkan satu usaha, gitu ya, dengan maksud menyampaikan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak benar, gitu ya. Tentu penyampaian sesuatu yang tidak benar ini disampaikannya kepada orang lain, ya. Karena kalau kita bicara pelanggaran sila itu kan lebih kepada manusia, gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kita nanti lihat juga di kitab yang lain, misalnya di kitab Atasalini ya. Kita lihat di kitab Atasalini yang disebut perkataan bohong itu menurut kitab Atasalini adalah usaha, gitu ya. Usaha untuk melalui tubuh atau ucapan seseorang gitu ya, yang tujuannya ngapain? Melakukan penipuan. Penipuan. Ya, melakukan penipuan. Ya. Demi apa? Demi kehancuran kesejahteraan orang lain. Demi kehancuran kesejahteraan orang lain. Gitu ya. Tapi nanti kita lihat juga di bagian kitab Tika. Kitab komentar ya. Eh, yang disebut sebagai kehancuran kesejahteraan itu ya, menurut kitab dijelaskan dalam kitab Kesalin dan dijelaskan juga di kitab komentar bahwa dikatakan bahwa apabila terjadi kehancuran,
jika itu adalah kitab sub komentar. Atas hal ini ada kitab komentar, ya. Nah, kita dilihat nih, apabila yang didefinisi sebagai terjadinya kehancuran, gitu ya, kesejahteraan orang lain, maka terjadi kehancuran kesejahteraan orang lain, itu ya, maka ini adalah kama, dikatakan sebagai kama akumulasi, ya, atau kama yang terakumulasi, karma yang terakumulasi, ya, dan telah menjadi jalan karma, itu ya, atau dikenal sebagai kama pata. Menjadi karma nih ya, pata, gitu ya. Jadi sekali lagi kita bisa jelas dari kitab komentar dan kitab subkomentar, ada berbohong itu adalah satu usaha melalui tubuh atau ucapan seseorang, tujuannya itu menipu demi kesejahteraan atau demi kehancuran kesejahteraan orang lain, gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kesejahteraan ini tidak terjadi, tidak hancur, kesehatan tidak hancur, maka karma tersebut bukanlah jalan karma, ya, bukan karma pata, dia hanya sebagai perilaku saja, gitu ya teman-teman. Jadi dipahami. Nah, jadi sekarang kalau begitu, apa definisi kebohongan itu? Perkataan bohong itu adalah apa? Jadi definisi kebohongan itu apa definisinya? Jadi kebohongan itu definisinya apa? Ada kehendak di sini kan? Kehendak yang menyebabkan, gitu ya, yang menyebabkan kemunculan usaha, gitu ya, kemunculan usaha baik melalui tubuh maupun apa, ucapan ya, untuk apa? Untuk menipu, untuk menipu ya, dengan niat apa? Untuk mengelabui orang lain, orang lain. Gitu ya teman-teman definisinya. Jadi teman-teman bisa dipahami. Nah, nanti dari situ teman-teman akan tahu, oh kalau kita berbohong itu bobotnya gimana Romo? Bobotnya, gitu kan? Kalau kita misalnya untuk kehancuran kesejahteraan yang ditimbulkan apabila misalnya orangnya tercela, gimana? Ya mungkin karmanya tidak begitu baik, tidak begitu besar. Tapi kalau kesejahteraan orang yang apa namanya, yang apa ya, dia berbohong kepada seorang perumah tangga, ya karena ingin memberikan atau mendapatkan barang dari orang itu misalnya, ya, dan dia mengatakan bahwa barang itu misalnya dia tidak mempunyai dan dia mohon tolong dipinjamkan, gitu misalnya begitu, ya. Nah, jadi terus terang kalau kita bicara kebohongan tergantung bobotnya, ya. Nah, terus sekarang kalau bagaimana kalau dia berbohongnya pada saat dia disumpah di pengadilan. Kalau dia disumpah di pengadilan, itu akan lebih berat, ya. Makanya kalau kita berbohongannya misalnya tidak punya sesuatu supaya diberikan oleh orang lain, itu tidak terlalu, itu misalnya kita tidak punya apa misalnya gitu, terus akhirnya orang lain itu iba sama kita dan dia memberikan kepada kita. Nah, sekarang kalau kita bohongnya kepada seorang pabajita, seorang biku misalnya, gimana nih? Ya, maka karma berbohong ini menjadi apa, teman-teman?
Kalau kita sekarang berbohong kepada biku gimana? Sangat sangat tercela, ya. Tentu ya, kenapa? Karena biku ini punya moralitas yang baik, ya. Dia punya moralitas, gitu ya. Jadi kalau gitu sekarang kita sekarang definisikan yang namanya kebohongan itu harus ada 4 syarat yang terpenuhi. Ya, apa 4 syarat yang terpenuhi? Objeknya satu, objeknya tidak yang tidak benar, ya. Objek yang tidak benar. Yang dalam bahasa Pali namanya ata watu. Atawatu. Ya, yang kedua, bahasa Palinya namanya wisam wadana cita. Apa ini, teman-teman? Ini adalah kalimatnya pikiran untuk berbohong, ya. Ada pikiran untuk melakukan kebohongan. Yang ketiga, nanti kalian akan ketemu dengan istilah taja, waya, taja wayama. Apa itu taja wayama? Ada usaha. Ada usaha untuk apa? Ada usaha sesuai dengan pikiran dia untuk melakukan kebohongan tadi, ya. Dan yang terakhir tentu syarat yang keempat adalah adanya penyampaian. Penyampaian itu dalam bahasa Pali namanya parasa, tada, tata, wijananang. Tuh, ya. Parasa, tata, wijananang, ya. Apa itu? Ada penyampaian kepada orang lain. Kepada orang lain. 4 syarat ini harus terpenuhi jika dikatakan sebagai sebuah kebohongan, ya. Nah, teman-teman nanti bagaimana Romo kalau misalnya nggak terpenuhi salah satunya, nggak bisa, ya. Nanti kebohongan itu bisa dilakukan dengan turun tangan sendiri, ya. Ya, misalnya kita harus lakukan dengan turun tangan sendiri, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, sekarang begini, teman-teman. Ada misalnya begini, kita bicara begini. Kalau misalnya eh, kita maksudnya adalah benar misalnya, kita punya niat yang benar, tapi orang yang menerimanya misalnya enggak karena komunikasinya apa dianya tidak paham, lalu dia menganggapnya itu sebagai sebuah ketidakbenaran. Kalimatnya begini ya, bagaimana ya? Kita benar, tapi orang lain menanggapnya itu sebagai sesuatu yang tidak benar, misalnya begitu, ya. Kira-kira ini gimana ya? Pokoknya beginilah, istilah yang lebih apa ya, yang lebih eh, perkataan bohong itu gitu ya kalimatnya ya. Perkataan bohong itu terjadi gitu loh ya, hanya melalui satu cara. Begitu sajalah kalimatnya ya. Perkataan bohong itu hanya bisa melalui satu cara, yaitu apa? Turun tangan sendiri, nggak bisa melalui orang lain, ya. Nggak bisa melalui orang lain, gitulah kalimatnya ya. Nah, kenapa tidak bisa dilakukan oleh orang lain? Karena ini yang namanya kehendak untuk melakukan kebohongan secara luas gitu ya, kepada orang lain, tentu dia akan menggunakan tubuhnya, ya, yang menempel di tubuhnya gitu loh ya. Ya, jadi seperti itu ya. Nggak bisa kebohongan itu dilakukan oleh apa menyuruh orang lain, nggak bisa ya. Jadi harus dilakukan oleh tubuh sendiri, oleh 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 diri kita sendiri, gitu ya teman-teman. Habis itu dipahami dulu ya. Kita selesaikan, ada 4 lagi masih panjang.
Lalu yang berikutnya kita berbicara apa tadi? Fitnah. Yang kedua, ucapan apa? Ucapan fitnah ya. Ucapan fitnah. Atau sekarang, karena ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam dari kebohongan ya. Tapi kita tahu ya, Indonesia sudah banyak fitnah nih ya kemarin ya. Nah, akhirnya kita terbelah gara-gara pemilihan satu daerah gitu ya. Nah, teman-teman nanti kalau kita berbicara bicara fitnah ya. Kalau kita bicara fitnah, menurut kitab At-Tasalini nih kita lihat ya. Kita melihat misalnya fitnah itu dari kitab At-Tasalini lagi. Ya, di kitab At-Tasalini ya, Salini, bentar ya. Kitab At-Tasalini gitu ya. Di kitab At-Tasalini bahwa ucapan fitnah ini adalah sebagai kata-kata atau ucapan gitu ya yang menghasilkan di dalam hati seseorang gitu ya. Dalam hati seseorang apa gini? Ucapan fitnah itu sebagai kata-kata atau ucapan yang menghasilkan dalam hati seseorang yang mendengarkan ucapan tersebut. Ada kalimatnya gini saya pakai warna lain biar keren. Kata-kata kata-kata yang ucapan yang menghasilkan kata-kata atau ucapan yang menghasilkan di dalam hati seseorang gitu ya. Di dalam hati seseorang yang menghasilkan di dalam hati seseorang kalimatnya di sini. Yang mendengarkan ucapan tersebut. Yang mendengarkan ucapan tersebut. Tuh, kalimatnya pakai warna merah ya. Keadaan ini dikatakan ya, bahkan ketika dia mendengar ucapan tersebut, dia menyukainya, ya, menyukainya, ya, menyukainya. Untuk siapa menyukainya? Untuk diri sendiri. Saya bikin fitnah, tapi sudah dihasilkan dari hati saya kepada orang lain dan saya menyukainya, ya. Atau bisa saja keadaan yang tidak saya suka sebenarnya. Atau kalau yang disukai dalam bahasa Pali namanya, kita menyampaikannya dengan kita rasa suka namanya piya bawa. Kayak bahasa Palinya namanya piya bawa. Kalau kita menyampaikan ucapan yang mendengarkan ucapan tersebut, tapi kita menyampaikan dengan untuk diri sendiri, lalu kita punya rasa senang, maka kita akan timbul namanya seperti itu. Kalau kita nggak senang gimana? Kan bisa saja kita fitnah, tapi dia sebenarnya tidak senang ya. Kalau tidak senang namanya bahasa Palinya adalah suna bawa. Ya, kalau ini senang, yang ini tidak senang. Karena bisa saja orang memfitnah karena tidak senang atau karena senang gitu ya. Ya, begitu. Nah, kitab Atasal ini bilang seperti itu ya. Maka kita tahu sekarang dari kitab Atasal ini yang disebut sebagai ucapan fitnah itu adalah apa ya? Hmm, Kalau kalimat definisi yang lebih dalam di kitab Atasal ini begini. Kalau orang bicara fitnah itu berarti eh, apa ya? Ada kehendak seseorang gitu ya. Kehendak seseorang yang hatinya kotor. Nah, tadi ada definisi itu ya. Yang hatinya kotor. Lalu setelah hatinya kotor, apalagi teman-teman? Nih dari kalimat ini. Kehendak seseorang gitu ya, yang hatinya kotor, yang ingin disukai untuk dirinya sendiri. Yang ingin disukai oleh dirinya sendiri
gitu ya. Dengan munculnya usaha, gitu, apalagi. Ini syarat-syaratnya. Dengan munculnya usaha melalui tubuh atau ucapan, gitu ya, untuk menciptakan apa? Perpecahan, gitu, di antara orang lain. Makanya kita tahu ya tujuan daripada fitnah itu kan untuk memecah belah ya, memecah belah. Dan itu sudah terjadi waktu kita pilkada di Jakarta ya. Nah, teman-teman akan tahu bahwa ternyata yang namanya fitnah itu akan menghancurkan, melebur, mengganggu persatuan, bisa mengubah keadaan yang disukai menjadi tidak sama sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa apabila orang-orang yang dipisahkan memiliki sedikit kualitas kebajikan, maka ucapan fitnah menjadi sedikit tercela. Tapi kalau yang melakukannya adalah orang yang punya kebajikan, ya, mohon maaf ya, misalnya biku yang melakukannya, maka sangat tercela. Ya, jadi sekali lagi fitnah itu kalau dilakukan oleh orang yang biasa-biasa saja tidak sangat apa tidak terlalu tercela. Tapi kalau yang melakukannya adalah seseorang yang punya moralitas, maka sangat tercela, gitu ya. Nah, sekarang dari sini maka ada apa? Jadi kalau dari sini maka apa definisi eh, apa namanya ada 4 definisi ya dikatakan sebagai sebagai apa namanya sebagai sebuah fitnah. Yang pertama bahasa Pali ya biar jadi kita kaya bindi bindi tabu bindi tabo paro. Apa itu bindi tabo paro? Orang lain yang kehendak ada orang lain yang ingin ada kehendak cetana sebenarnya ada kehendak untuk ngapain untuk memisahkan ya untuk memisahkan nyatakan begitu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah eh, kalimatnya begini bahasa palinya eh, terlalu panjang ya. Yang kedua ini kan ada kehendak ada untuk tujuannya untuk memecah belah. Tujuannya untuk memecah belah. Lalu yang ketiga ada usaha. Ada usaha. Usaha tadi bahasa palingnya apa? Taja sama ya. Taja wayama. Yang keempat ada penyampaian. Ya, ada penyampaian kepada orang lain. Orang lain ya. Dalam bahasa palinya tasa tada wat sama ya tasa sama kayak yang tadi ya tasa tada tawija nanang gitu ya. Yang sama kayak seperti ini nih teman-teman. Seperti ini nih ya. Oh, kalau ini kan parasa ya. Kalau ini tasa. Saya tulis deh. Jadi biar teman-teman nggak salah ya. Tapi yang ini panjang nih, saya tidak pakai ya. Apa namanya? Tasa, tada, tata, wija, nanang. Ya, sorry, nanang. Ya, begitu ya teman-teman. Ya, jadi kalau sekarang pertanyaan begini. Sekarang kalau dia akan jadi karma kalau itu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi gimana, Romo? Yang 4 ini tidak terpenuhi gimana? Kalau yang 4 ini tidak terpenuhi, tidak ada pecah belah, maka tidak jadi jalan karma ya. Pokoknya jalan karmanya terjadi perpecahan, ya, terjadi pecah belah. Nah, makanya kita tahu tuh di zaman Sang Buddha, Sangga Disesa. Sangga Disesa itu adalah apa ya? Memecah belah sangga. Nah, memecah belah sangga itu melalui ucapan, ya, karena ingin memisahkan kelompok
bikunya Sang Buddha dengan bikunya Dewadatta. Dan Sangga di Sesa itu terjadi hanya bisa dilakukan oleh para biku. Ya, kalau kita upasika ini hanya menjadi apa tadi perilaku yang tercela saja. Karena biasanya kan mungkin kita sebagai umat awam, misalnya kita pro sama biku A, pro sama biku B. Nah, perpecahan sangga terjadi pertama kali di zaman Sang Buddha. Lalu perpecahan sangga itu bisa saja terjadi apabila misalnya pada saat masa wasa atau pada saat di mana biku-biku itu tinggal, lalu mungkin ada perpecahan karena pada saat baca Patimokkha setiap bulan terang dan bulan gelap mereka memisahkan diri. Nah, itu kalau mereka memisahkan diri untuk tidak membacanya belakangan atau gantian atau nggak mau ikut, maka disitulah terjadi perpecahan sangga, ya. Jadi perpecahan sangga sudah terjadi luar biasa, ya. Nah, sekarang yang ketiga dari perbuatan buruk melalui ucapan yaitu apa? Ucapan kasar, ya. Nah, kalau kita bicara ucapan kasar, bahasa Palinya adalah paru. Paru sawaca, gitu ya. Paru sawaca. Nah, teman-teman, ucapan ucapan kasar ucapan kasar ini adalah ucapan gitu ya. Ucapan keras yang tidak menyenangkan di telinga. Di telinga, ya. Jadi ucapan kasar, ucapan yang tidak dalam bahasa Pali namanya kana, bawah gini ya, kana suka, ya, maupun menyejukkan, khas. Jadi ucapan kasar itu adalah ucapan keras yang tidak menyenangkan di telinga dan apa? Ya, maupun yang menyejukkan, maupun menyejukkan hati. Anda dulu kita pernah belajar di bahasa Indonesia ada apa hiperbola gitu. Ada apa sih hiperbola itu kita ngomongnya seolah-olah memuji padahal sebenarnya adalah menyindir gitu ya. Padahal menunjukkan hati kan sebenarnya, tapi sebenarnya menyakitkan. Itu kasar, itu lebih apa namanya? Lebih nusuk gitu loh kalimatnya ya. Nah, menyenangkan hati itu namanya adalah hadaya hadaya ga hadaya hadayang gama ya. Nah, sekarang kita lihat rujukannya ya. Kalau kita melihat rujukan kitab komentar ya Wibawa ini definisi ini kenapa bisa seperti itu? Bahwa ucapan kasar kalimatnya adalah sebagai kehendak. Satu ya nggak usah satu lah ya. Sebagai kehendak. Harus ada kehendak dulu ya. Kehendak untuk menyebabkan ya kehendak yang menyebabkan usaha. Ada kehendak, ada usaha, itu kan. Baik itu lisan maupun yang menyebabkan kemunculan usaha gitu ya. Usaha lisan yang melukai. Ada kalimat melukai. Melukai ulu hati seseorang. Ulu hati seseorang. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat di kitab Atasalini, sorry, ya ini Atasalini sekarang. Definisi daripada ucapan kasar gitu ya. Ucapan kasar ini memberikan definisi berbeda dengan kitab Wibawini ya. Dalam kitab apa namanya Atasal ini definisinya adalah yang disebut sebagai ucapan kasar parusawaca adalah eh, yang membedakannya gitu ya. Membedakannya apa nih? Yang membedakannya adalah hanya melalui usahanya saja. Melalui usahanya. Tuh, ya. Karena kalau di sini kan dilihat usahanya adalah ucapan.
Tapi kita ada atas salini melalui usahanya tidak hanya melalui ucapan, tapi juga melalui tubuh. Ya, Anda pernah nggak misalnya hmm, menyinggung apa perbuatan Anda itu sebenarnya lucu, menyenangkan, tapi jadi kasar sebenarnya buat buat seseorang, itu ya. Itu kan kayak kita pernah tahu begitu ya, gerak tubuhnya itu misalnya gerak tubuh yang bagaimana yang menyakitkan. Ya, misalnya contoh nih ya, saya coba pakai gini. Kalau saya bilang begini nih, misalnya anggap nih, ini kalau begini apa? Gerakan tubuh saja ini begini nih ya, itu kan kasar sekali ya. Kalau begini, ini kan tidak menyenangkan. Tapi kalau begini menyenangkan nggak? Menyenangkan. Jadi gerakan tubuh saja bisa menjadi kasar gitu ya, bisa menjadi kasar. Makanya di kitab apa namanya di kitab atas hal ini itu akan berbeda dengan kitab yang muncul di kitab apa namanya di kitab Wibawa ini ya. Apalagi ya. Pokoknya seperti itulah definisinya. Sampai sini mau tanya dulu nggak sebelum kita lanjutkan ya. Saya minum dulu. Ada yang mau tanya dulu? Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung diambil. Romo, saya tanya ya Romo, jadi yang Parusawaca itu dia ngomongnya keras, tapi benar atau salah gitu, Mo? Ya kan kita sedang bicara buruk, Dosa ya, ya Mo. tidak baik, ya. Dia ngomongnya keras, menusuk, terus tapi ngomongannya itu benar apa salah maksudnya? Pokoknya kalimatnya definisinya itu tidak baik. Karena kita sedang membicarakan aku salah, perbuatan buruk, ya. Makanya nanti definisinya Ramani Ibu Sriana begini. Eh, karena perbedaan ini maka harus ada 3 syarat yang dipenuhi. 3 syarat yang dipenuhi itu adalah bahwa ini sebagai ucapan kasar itu orang lain yang ada orang lain yang dimaki gitu ya. Harus ada orang lain yang dimaki nih, yang menerima ucapan kasar. Harus ada orang lain yang hendak dimaki, yang hendak gitu ya. Karena hendak itu cetana kan, yang hendak dihardik gitu bahasa dihardik itu bahasa apa sih? Bahasa Indonesia ya. Harus ada orang lainnya dulu. Dalam bahasa Pali namanya ako sita bo. Ako sita bo paro. Ya, adanya orang lain yang hendak dihardik ya. Lalu ada pikiran yang menyertainya. Ada pikiran yang disertai kemarahan. Yang disertai kemarahan nih. Tuh, jadi jelas ya jawaban saya kepada Ibu Sriana ya. Kupita cita. Kupita cita. Jadi kalau kita ada pikiran yang disertai dengan kemarahan, ini jadinya apa Ibu? Aku salah ya? Aku salah ya Bu ya? Jadi enggak. Misalnya dia ceramah, misalnya. Terus dia perlu ada penekanan karena mungkin berisik misalnya. Tetap ada kemarahan di situ. Ya, dia suaranya dikerasin supaya orang fokus sama dia. Bisa saja. Dan yang ketiga, syarat yang harus dipenuhi nih. Syarat yang ketiga-tiganya harus dipenuhi ya. Harus ada cacian atau hardikan itu ya, caciannya keluar dari mulutnya ya. Yang dulu dalam bahasa Pali namanya ako sana. Harus keluar. Kalau 3 syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak menjadi apa namanya uh, tidak menjadi waci kama aku salah itu ya. Nah sama nanti kalau orang yang punya kualitas kebajikan yang sedikit ya, kalau kualitas kebajikan misalnya seorang yang memiliki kualitas kebajikan sedikit ya, maka ucapan tersebut menjadi sedikit tercela. Tapi kalau dia seorang biku, seorang romo pandita gitu ya, dia memarahi atau mengucapkan kasar, itu sangat apa ya kualitasnya sangat besar
Dia semakin orang yang punya moralitas, ya kalau dia mengucapkan kata-kata kasar, maka perbuatannya terakumulasi menjadi sangat tercela. Tapi kalau dia seorang yang biasa saja, misalnya enggak tidak tercela. Begitu, Ramani, apa Sriana. Baik, Mo. Terima kasih, Mo. Ya, kita habisin satu lagi ya, nanti baru tanya jawab lagi. Atau mau tanya jawab? Kita masih butuh satu lagi ya, sama palapa ya. Lanjut aja ya dulu ya, Bu Sriana ya. Apa Bu Lucy ya. Yang keempat ya, terakhir ya. Biar kita bereskan ya. Omong kosong. Omong kosong ya. Bahasa Palinya apa? Sampah, palapa ya. Palapa atau palapo ya. Apa sih yang disebut sebagai omong kosong kira-kira? Ada kehendak selalu ya, yang tidak baik tentu ya. Kehendak yang tidak baik yang menghasilkan usaha melalui tubuh atau ucapan ya, untuk memberitahukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat. Gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kalau kama omong kosong ini sedikit tercela oleh apa ya? Akan sedikit tercela gitu ya. Kalau di kitab suci, kitab komentarnya gini. Omong kosong ini akan sedikit tercela dikarenakan oleh adanya asewana, pengulangan. Oleh adanya asewana mandata. Apa itu asewana mandata? Omong kosong ini sering-sering diulang. Karena sering diulang, maka perbuatan yang ngomong kosong ini ya, dia karena sering diulang gitu ya, maka akan sedikit tercela. Jadi karena omong kosong itu misalnya merayu begitu ya, tapi karena sering-sering diulang misalnya, itu jadi sedikit tercela. Ya. Tapi sebaliknya ya, eh, kalau gini tapi sering diulangnya ini kalau gini kan mungkin kalimatnya mungkin bahasanya tidak tepat ya. Kalau sering diulangnya itu misalnya sering diulangnya eh, udah jadi kebiasaan gitu loh ya. Itu sudah udah orang itu udah maksudnya gini. eh, Konsep panyatinya misalnya eh, kita kan mungkin ada pantun atau ada apa namanya ada pantun tuh yang misalnya menggoda atau yang omongan kosong itu karena sudah biasa didengar maka dianggapnya jadi biasa. Itu sedikit tercela. Tapi kalau misalnya sebaliknya ya dia akan sangat tercela karena eh, pengulangannya gitu ya pengulangannya itu nah pengulangan ini dilakukan di media kalimatnya di ranah gitu ya di ranah yang lebih besar misalnya Anda berbohong jadi kalau kita bicara omong kosong misalnya kita omong kosongnya kan biasanya yang melakukan omong kosong itu misalnya ada satu pelawak sekarang yang namanya stand up comedy. Bukan saya tidak menyukai, tapi saya juga suka. Tapi maksudnya kalau itu kita hanya di panggung online, offline gitu ya, mungkin nggak terlalu besar. Tapi ketika panggungnya sudah online gitu ya, didengar oleh banyak orang, diakses oleh ribuan orang, maka itu sangat besar. Itu sudah sangat cocok ya. Jadi tergantung apanya, tergantung sarananya nih ya, sarana ya. Jadi begitu ya. Karena pengulangannya sering tapi di tempat yang kecil, enggak di tempat yang offline misalnya, kalau istilah sekarang offline sama online beda. Ya. Nah, syaratnya gimana, Rom? Syaratnya hanya 2.
Ya, seseorang yang melakukan omong kosong itu syaratnya cuma dua ya. Satu, adanya tujuan gitu ya untuk melakukan percakapan. Untuk melakukan percakapan mengenai sesuatu atau cerita gitu ya, atau cerita yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ya. Karena dia tidak bermanfaat, seperti apa misalnya ya. Misalnya kalau kita bicara contoh misalnya seperti apa? Kalau orang ceramah misalnya dia bercerita tentang misalnya eh, penculikan apa namanya eh, ada cerita misalnya cerita-cerita kalau kalau di kitab Sutta itu menyangkut Mahabharata ya, tapi mungkin sebagian orang mengatakan Mahabharata itu kan adalah agama tertentu gitu misalnya begitu. Cerita perwayangan misalnya begitu. Yang sebenarnya belum tentu kebenarannya, tapi kan ada kalau kita bicara wayang kan tradisi ya. Artinya itu sebagai bentuk penyebaran. Ya, pokoknya ceritanya begitulah. Kalau kita bicara misalnya dia ngomongin sesuatu yang sebenarnya tidak apa sebenarnya bohong gitu ya. Sebenarnya omong kosong nggak ada sama sekali ya. Terus yang kedua kita berbicaranya kalau ini sebenarnya di buku ini cerita tentang misalnya penculikan Sinta. Penculikan Sinta misalnya. Siapa Sinta itu kan drama misalnya satu-satu drama dia ngomongin atau mungkin yang sekarang itu kita bicaranya tentang misalnya yang keren tuh kemarin atau apa itu ada satu drama di Netflix misalnya ngomongin itulah misalnya begitu ya banyak sekali terjadi. Yang kedua nanti kita berbicara penuturan cerita-cerita penuturan dari cerita-cerita gitu ya semacam cerita-cerita yang tidak membawa manfaat. Nah, itu pun apa namanya dikategorikan sebagai syarat atau memenuhi bahwa perbuatan ini sangat disebut sebagai kategori omong kosong ya. Lalu gimana Romo? Kalau orang sekarang cerita nih ya tidak membawa manfaat, dia tidak menjadi jalan karma gitu syaratnya gitu ya. Dia tidak menjadi jalan karma kalau saya yang mendengarkannya gitu ya. Saya yang mendengarkannya tidak menerima cerita itu. Tapi dia bisa menjadi eh, kama sampah palapa, anak omong kosong, lalu saya menerimanya, mempercayainya. Itu baru jadi perbuatan omong kosong. Jadi karma. Jadi kalau sama Anda ngomong kosong nih, cerita lalu saya tidak menanggapinya dengan baik, tidak menerimanya, atau tidak mempercayainya, maka itu dianggap sebagai apa namanya hanya menjadi jalan karma. Apa tidak menjadi jalan karma? Tapi saya mempercayai Anda dengan omongan Anda itu, maka jadi jalan karma. Jadi teman-teman jadi sekali lagi memang yang sangat susah adalah kita menjaga ucapan ya. Karena semua ucapan kita itu bisa saja tidak baik, bisa saja baik dan bisa saja benar dan salah itu semua jadi terakumulasi, terakumulasi ya. Ya, terakumulasi dan bahkan isyarat-isyarat ucapan, isyarat tubuh kan terakumulasi. Ya. Jadi terus terang ini memang makanya kalau kita berbicara tentang ini ya tentang eh, Raja Dewa Saka ya Raja Dewa Saka itu kan eh, ada perbuatan Dewa Saka yang sangat dijunjung tinggi oleh Sang Buddha yaitu saca kebenaran ya beliau selalu berucap dengan benar gitu ya ucapannya nggak pernah sepanjang kehidupan Dewa Saka dulu sebelum jadi Dewa Saka dia seorang berumah tangga dan dia selalu ucapannya selalu benar
Makanya saya sering mengatakan perbuatan yang susah untuk dilanggar adalah, atau perbuatan yang sering dilanggar adalah ucapan yang tidak benar ini, ya, ucapan tidak benar, ucapan kasar, ucapan kosong, ngomong kosong. Kan kalau kita sering ketemu sama teman-teman kan karena bercanda, jadi kan pasti kita jadi omong kosong. Nah, seperti itu Cilusi, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Sudah selesai. Minggu depan kita berbicara tentang karma yang dihasilkan, perbuatan buruk yang dihasilkan dari pintu batin. Ya, ada 3. Abija, Biapada, dan Micaditi. Ya, itu dulu saya pikir. Silakan yang lain. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung diambil. Ya. Romo sambil menunggu. Ada yang mau tanya? Sambil menunggu saya mau tanya juga, Romo. Suara Cilusi tidak terdengar dengan baik. Lupa pasangnya. Baik, Romo. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, saya akan sedikit bertanya juga, Romo, tentang bagaimana jika seorang biku yang barusan gak lama gitu ya melepas jubah, dan dia itu melakukan istilahnya fitnah. Apakah itu fitnah terhadap para biku yang lain? Apakah itu termasuk dalam memecah belah sangga seperti itu, Romo? Ya. Jadi saya pernah membaca buku Sangga Disesa, Memecah Belah Sangga. Memecah belah sangga itu mungkin bisa dilihat pada saat, kayaknya kita pernah bicara itu di bab 1 Abhidhamma Sanggaha. Kalau tidak salah ya, nanti kita lihat lagi rekaman kita di bab 1, kan itu sudah hampir 4 tahun yang lalu. Sangga Disesa, pemecah belah sangga itu kan masuk dalam Winaya Pitaka. Sebenarnya ada 4 pelanggaran ya, yang bisa membuat orang bisa. Sangga Disesa itu kan perbuatan pancannya, perbuatan Garuka Kama yang 5 tadi ya. Dia harus dilakukan oleh seorang biku, ya, seorang samaneri tidak bisa, seorang upasaka nggak bisa, ya. Biku ini tidak bisa juga karena yang bisa dilakukan oleh seorang biku. Dan syaratnya bagaimana? Ada beberapa syarat tuh yang disebut sebagai pemecah belah sangga. Dia menjadi anggota sangga, terus pemecah belahnya itu dilakukan karena apa? Pada saat pembacaan Patimokkha. Jadi misalnya ada 4-5 biku, atau di wihara itu ada 10 biku gitu ya. Mereka berkelompok, kelompok 1 sama kelompok 2. Pada saat baca Patimokkha, kan biku itu kan baca Patimokkha itu kan setiap tanggal 1 dan tanggal 15. Ya, 227 sila. Pembacaan Patimokkha itu biasanya dilakukan oleh para biku yang hafal. Di Patimokkha, biku yang hafal itu, mereka biku itu naik ke atas panggung, lalu ada seorang biku yang melihat, 2 orang biku yang melihat kitab suci Winaya Pitakanya, Patimokkanya, ya, terus ada para biku yang lain yang mendengarkannya. Nah, si biku yang baca di atas yang lebih tinggi dari biku-biku yang lain, itu dia baca Patimokkha itu tanpa teks gitu ya. Dan tidak banyak, kalau menurut saya tidak banyak para biku yang seperti itu. Saya mengenal ada beberapa biku yang membaca Patimokkha itu dengan baik ya. Saya tidak tahu juga, ada beberapa biku juga yang saya lihat misalnya apakah mereka membacakan Patimokkha atau tidak gitu ya. Tapi kalau di sangga yang saya tahu misalnya itu dia melakukan itu, dan mereka ketika baca Patimokkha itu dia harus pergi loh. Misalnya kalau saya lihat ya, misalnya biku ini 1 tinggal di sini ya, lalu biku sana tinggal sana 1. Mereka berjanjian pada saat Patimokkha, mereka janjian di mana mereka baca paritanya rame-rame ya. Karena nafasnya seorang biku adalah Winaya Pitaka. Winaya Pitaka yang paling penting yang harus dihafal adalah Patimokkha. Jika seorang biku tidak memahami Patimokkha sila 227 sila, maka winaya akan runtur, winaya akan mudah goyah, dan kalau biku sudah winayanya goyah pasti banyak pelanggaran dilakukan. Nah, jadi mereka itu biku itu punya kewajiban seperti itu. Saya tidak tahu di tempat lain ya, saya tidak tahu di tempat lain. Kalau biasanya kalau mereka Patimokkha itu harus bersama-sama. Dan mereka Patimokkha-nya mau itu dari sangga A, sangga B misalnya,
tapi satu aliran misalnya ya, dia pasti akan datang. Nah, ketika pembacaan Patimokkha itu ada sebagian biku yang tidak mau bersama kelompok biku ini, dan mereka memisahkan diri untuk membacakan Patimokkha di tempat yang berbeda. Satu wihara ya, satu wihara ada sekian biku. Nah, dari kedua kelompok ini, misalnya biku ini baca Patimokkha-nya kan setiap tanggal 1, tanggal 5. Nah, kelompok ini nggak mau baca parita gabung sama kelompok ini. Nah, itu disebut sangga disesa. Jadi sangga disesa itu seperti itu. Nah, mungkin Ibu Sriana sudah sering Ibu Sriana kan sering melayani biku tuh. Saya tidak tahu di Jambi itu kalau Patimokkha sering nggak tuh, Bu? Wah, enggak tahu saya mau enggak pernah lihat mau. Iya, saya setahu saya juga saya jarang melihat ya. Mohon maaf ya Ibu ya, saya jarang melihat. Tapi ada Iya. sebagian biku yang saya lihat tekun dan nggak begitu banyak para biku yang menghafal Patimokkha Sila. Jadi sebenarnya napas seorang biku itu baca Patimokkha. Dan saya yakin biku-biku kalangan Theravada, khususnya kalangan Theravada yang saya akui. Kalau saya Mahayana saya tidak tahu. Theravada itu dia pasti baca Patimokkha. Tapi kalau Mahayana saya tidak tahu ya, karena saya tidak fasih di situ. Mungkin baca juga karena aturannya kan seperti itu ya. Jadi seperti itu Cilusi. Jadi nah sekarang kalau kasusnya misalnya dia sudah lepas jubah ya, lalu dia mencela misalnya atau menuduh misalnya, nah itu tidak dikategorikan karena dia bukan anggota sangga lain. Gitu ya, dia bukan anggota sangga karena pemecah belah sangga itu hanya bisa dilakukan oleh seorang anggota sangga. Begitu Cilusi ya. Ya, baik Romo. Meskipun dia mengutarakan, menyampaikan fitnah-fitnah, itu tetap tidak termasuk. Ya, bukan kategorinya bukan sebagai pemecah belah sangga ya, Oh, ya. tapi sebagai fitnah. Dan dia memitanya sangga. Dia meminta sangga yang punya moralitas yang tinggi, yang bagus. Teman-teman begini ya, saya mau kasih tahu juga sama teman-teman. Kenapa setiap kali kita mendengarkan dhamma, khususnya biku-biku Myanmar, biku-biku yang dilahirkan dari tradisi Myanmar tentu. Kita ada permohonan gata minta maaf loh. Ya, karena begini menurut Sangga Theravada Myanmar yang saya tahu. Kalau kita punya niat yang tidak baik kepada seorang biku, ya, maka jalan untuk mencapai kesucian terhambat. Ya, makanya coba tradisi biku-biku Myanmar, kita kan punya guru, ya, Bante Nano Kamsa misalnya, ya. Setiap kali kita mendengar apa Bante pondanya, ya. Setiap kali kita mendengarkan khotbah mereka dan selesai mendengarkan khotbah mereka, itu kita mengalukan gata permohonan maaf loh. Karena mereka mengenal tradisi itu. Misalnya kita ini Bante ceramahnya nggak kedengeran kan, misalnya kita begitu, itu kan ada niat yang tidak baik. Makanya pada momen itu kita minta melakukan permohonan maaf gitu loh. Karena kalau kalau itu tidak kita lakukan, maka ini perbuatan yang kita lakukan ini jadi menghambat kesucian kita. Ya, jadi karma buruk kan, karena kita sudah melakukan wacikama kepada orang yang memiliki moralitas yang baik gitu ya. Tradisi permohonan maaf itu sudah berlangsung di apa namanya? Saya tidak melihat itu di kalangan biku-biku Theravada yang berjubah coklat ya. Tapi mungkin pada saat ulang tahun itu dilakukan. Tapi kalau kita mendengar biku-biku Myanmar misalnya, dan mohon maaf kalau saya salah gitu, karena saya tidak begitu paham. Teman-teman boleh koreksi itu ya, karena saya keterbatasan pengetahuan saya. Terima kasih. Baik, Romo. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung silakan di-unmute. Romo, kalau misalnya seperti tadi yang Romo bilang, kalau setiap habis dhamma di sana kita melakukan permohonan maaf, itu kalau misalnya di sangga lain itu tidak dilakukan hal demikian, terus kita harus bagaimana Romo? Apakah kita secara sendiri melakukannya atau lebih baik atau gimana Romo?
Ya, kalau menurut pendapat saya, ya nanti kita jadi sektorial lagi nih ya. Kita kan sudah belajar dhamma nih ya. Bagaimana kita punya samawara pengendalian. Seandainya kita tidak, kan begini sekali lagi. Kalau kita mau mendengar, selama ini kan umat Buddha kita ini kan umat person ya, bukan umat Buddha secara general ya. Kalau kita mengakui bahwa kita adalah umat Buddha, mestinya siapapun yang membabarkan dhamma gitu ya, mau dia seorang pandita, seorang biku sekalipun, yang keluar dari mulutnya adalah dhamma ajaran Sang Buddha. Tapi kan hari ini kita kan, saya sering mengatakan sama teman-teman, ada politik identitas di Buddhisme. Ya. Apa itu politik identitas di Buddhisme itu? Ya kita menganggap bahwa sangga saya ini sangga saya. Biku ini biku saya, biku aliran saya. Kalau saya mendengarkan ajaran ini bukan aliran saya tidak mau misalnya begitu. Ya kan, sehingga artinya dan lalu dibandingkan lo kok di sini ada permohonan maaf, kok di sana tidak gitu ya. Nanti akan jadi persoalan lain ya. Jadi saya pikir kita tetap menghargai keberaneka sangga di Indonesia khususnya. Karena mereka punya aturan sendiri gitu ya. Ya kalau misalnya kita berada di tanah saja bahwa saya mendengarkan dhamma ini, saya mudah-mudahan tidak ada pikiran negatif, tidak ada pikiran yang menyakitkan, bahkan saya tidak menyukai. Makanya kalau misalnya maaf, oh kalau kita mendengar ceramah Bante terus tiba-tiba tidak terdengar dengan telinga kita, ya udah kita diam saja. Mungkin karma buruk kita sedang berbuah. Karena mungkin kita terlalu jauh dengan speakernya, misalnya begitu ya. Jangan kita sampai mengumpatkan sesuatu, ya, atau kan jadi perbuatan buruk. Makanya kenapa yang disebut pengendalian diri samwara itu penting. Kalau kita punya pengendalian diri, berarti kita ada mindfulness di situ, ada yoniso manasikara di situ, ada sati di situ, sehingga kita tidak mudah untuk terpancing hanya gara-gara tidak bisa mendengarkan ceramah dhamma yang dilakukan oleh biku yang kita sukai. Misalnya, kan setuju kan kita bilang ya? Banyak di antara kita hari ini punya biku-biku favorit dong, ya enggak? Kalau bukan bikunya, kita tidak mau. Padahal semua anggota sangga yang kita jumpai hari ini, mereka adalah anggota sangga. Mereka mewakili sangga masa lalu, sangga sekarang, dan sangga yang akan datang. Yang kita harus hargai adalah jubah dia sebagai anggota sangga. Semestinya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi Cilusi, ya kalau kita memahami itu ya kita bertekad saja. Walaupun misalnya di tradisi lain tidak ada, ya kita lakukan saja dalam hati mungkin boleh. Ya. Seperti itu. Ya. Baik, Romo. Terima kasih untuk penjelasannya. Untuk teman-teman yang lain, jika ingin bertanya, boleh langsung di-unmute. Sukihotu Romo. Sukihotu. Perkenalkan nama saya Henry. Ya, Romo Henry. Ya. Romo, saya boleh tanya yang lain nggak ya? Itu perbedaan antara watu landasan dengan ayatana landasan itu perbedaannya di mana ya? Ya. Mungkin kapan-kapan harus lihat YouTube-nya di bab berapa ya? Di bab 7 ya. Di bab 7 dan dia ada di bab, sebenarnya begini ya, kalau kita berbicara terkait dengan watu ya dengan ayatana ya, sebenarnya teman-teman nanti pemahamannya hampir sama nih ya. Kita lihat di bab 7 ya. Kalau kita lihat di bab 7 ada Misaka Sanggaha. Coba kita lihat di Misaka Sanggaha, kan sudah lama juga pelajaran ya. Yaitu Jana Adipati Ahara, oh tidak ya, adanya di, coba ada di Sabah. Nah ya nih ya, ini adanya di sini nih ya. Ya adanya di sini nih, Romo. Apa Pak Henry ya? Ya. Ini tolong dilihat saja bab 7 kita ya Pak ya. Nah jadi nanti kalau kita bicara ayat tanah gitu ya. Ayat tanah itu ada 12, tapi kalau kita bicara datu ada 18. Oh, maaf Romo, watu. Kan kalau di buku-buku kan watu itu kan diterjemahkan sebagai landasan. Landasan Nah, ya. ayatana juga diterjemahkan sebagai landasan.
Nah, Ya, tetapi kan kalau watu dengan ayatana kan itu kan udah pasti tidak sama. Kadang kita masih bingung. Kan kalau ayatana itu kan ada 12. Kalau watu itu kan ada 6 dari panca watu sampai hadaya watu. Nah, jadi maksudnya yang ditanya itu kalau secara dari dari katanya sendiri itu bedanya di mana gitu. baik, sebentar ya, saya lihat dulu. Saya pakai ini. Jadi kalau kita belajar Abhidhamma ya, Pak, nih, kita bicara Abhidhamma, ada 5, sebenarnya inti belajar Abhidhamma itu begini, Pak. Pelajaran Abhidhamma yang kita pelajari hari ini adalah ini. Ada duara, pintu, ada pintu sama nggak dengan landasan? Sama, Pak. Pintu, duara sama dengan landasan juga. Ya. Lalu ini ada yang namanya objeknya, aramana. Ini ada objeknya yang namanya aramana objek. Ada yang namanya winyana, kesadaran. Nah, ini bisa menjadi ayatana 12 atau watu 18. Ya, Pak ya. Duara, nanti Bapak akan belajar pada saat Bapak lihat tolong definisi terkait dengan landasan dan tadi watu ya, landasan dan ayatana tadi, Pak. Bapak tolong lihat di bab 3 Abhidhamma Sanggaha yang muncul di saya sampaikan di YouTube, Pak, ya. Di YouTube bab 3 ya, Pak. Di situ nanti Bapak akan ketemu dengan apa itu dengan landasan, apa itu dengan ayatana. Tapi yang jelas pelajaran Abhidhamma kita, Pak, intinya hanya ini. Pelajaran Abhidhamma kita sebenarnya isinya cuma ini. Ada landasan atau duara, pintu, ya tentu ada 5 di sini, 6. Ada mata gitu ya, caku. Bisa caku duara, bisa caku ayatana, bisa segala macam ya. Ada caku, ada sota, ada ganda, ada jiwa, ada kaya, ada mano gitu ya, Pak. Nanti Bapak lihat lagi objeknya. Nanti objeknya di sini jadi ada objek warna atau rupa, ramana, ada sota, ada sota itu objeknya adalah telinga itu. Siapa yang tahu sota itu apa? Sadara mana? Sota itu apa? Sadara mana? Sada. Terus kalau itu ganda itu apa? Gandara mana? Ganda ya. Jiwa itu rasa ya. Rasa. Ya. Tubuh itu potaba ya. Ya. Kaya itu dhamma. Damara mana? Itu namanya caku winyana gitu kan? Ya. Kota winyana. Seluruh pelajaran agama Buddha ini kan jadi 18 ya, Pak. 6 tambah 6 tambah 6. Ya, ini jadi watu sama ayatana hampir persis, Pak. Tapi nanti perbedaan yang mendasar Bapak harus lihat di bab 3 YouTube. Dan kita sekarang sudah belajar di bab 5 dan bab 8. Ini sudah panjang. Kalau Bapak mungkin harus lihat itu. Definisi yang secara lebih detail ya. Saya tidak punya kemampuan untuk bisa mengingat pelajaran yang sudah cukup lama itu tuh, Pak. Pak Suyandri. Ya, makasih Romo. Ya. Nanti dilihat lagi YouTube ya, Pak. Itu sudah dijelaskan, Pak. Ya. Ya, baik Romo. Baik, selanjutnya apa ada yang ingin bertanya? Boleh langsung di-unmute. Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau boleh tanya lagi Romo, Iya, boleh ya. itu kan kalau saya baca di buku PDF-nya Biku Bodhi yang Abhidhamma itu yang bab 3 itu
itu kan ditulis cak Mau kasih eh, gambar. duara dengan waktu itu kan beda. Jadi kalau duara itu kan pintu itu kan semacam channel di mana eh, kesadaran itu masuk. Sedangkan kalau waktu itu physical support di mana kesadaran itu berada. Itu kalau yang saya baca. Nah, kalau di bab 3 itu contohnya kalau di kesadaran yang muncul di pintu mata itu kan ada kalau nggak salah ada 46. Nah, tapi kan cuma ada dua kesadaran yang apa? Yang melekati di landasan mata di caku sorry di caku watu. Sedangkan cita yang lain itu kan ada yang menempel di hadaya watu. Nah, lalu kalau kalau di saya pernah baca di bab 6 itu caku dwara, caku watu itu para mata damanya kan sama caku pasada. Begitu ya, Romo? Ya, ini pelajarannya sudah gabung-gabung ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan duara, nanti di bab 3 ini kan karena Bapak kan masuknya nih, Romo kan masuknya nih, kita pelajaran kita ini bahkan Abhidhamma Sangga kita ya sudah yang bab 8 saja udah mau setahun lebih ya. Terus yang bab 3 kita sudah berapa tahun, setahun yang lebih, 2 tahun yang lalu kali ya, pas tahun lebih lalu yang lalu. Nah sekarang begini Pak, kalau kita lihat ya di bab 1 nih ya, kita lihat di bab 1, Bapak program ini sudah dapat belum? Ada. Kita program ini sudah dapat ya? Ada, ya. Ada ya. Nanti kita tahu kalau yang namanya caku itu ada 46 cita kali Bapak bilang ya. Terus Ya. nanti ada pokoknya pelajaran ini sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang tadi rupa, Bapak tadi bicara apa rupa ya tanya ya? Apa di saya di Sabucaya? Oh, Nah, belum. Paling saya masih apa? Masih apa? Ulang-ulang yang sampai bab 3, Romo. iya. Sementara bab 6 kita nih belum mulai ya. Oh. Jadi memang pelajaran kita ini kan sudah Bapak sudah lihat kita punya bukunya juga sudah pernah Pak lihat Pak. Sudah pernah lihat belum buku kita? Apa namanya? Kita punya materi terkait dengan bab 1 dan bab 6. Saya Kita sudah pakainya itu PDF-nya Biku Bodi Bante Asin Narada gitu, Romo. kita juga bikin apa Oh. bikin cara singkat kita belajar Pak. Kita punya beberapa buku kayak begini nih Pak. Ini kita bikin panduannya dan Bapak bisa di-download ya. Oh. Tadi pertanyaan Bapak apa kita coba. Maksud saya kan kalau Oh ya saya masih ingat ya. Jadi ya, kalau pintu itu kalau kita pernah belajar di bab 3, pintu itu kalau kita buka pintu adalah titik di mana kita bisa bertemu dengan objek. Gitu kan, Pak? ya. Kalau kita buka pintu kan kita titik di mana kita bisa bertemu dengan objek. Objek itu bisa intern, bisa eksternal gitu ya. Terus kita bicara juga bahwa apa itu landasan? Landasan adalah tempat di mana kesadaran itu muncul. Oh. Jadi cuman beda itu pengertiannya, ya. Oh. Jadi kalau duara adalah pintu di mana kita bisa titik di mana kita bisa menangkap objek, baik itu internal maupun eksternal. Tapi landasannya adalah titik di mana munculnya kesadaran. Itu sudah lama tuh Pak, itu sudah bab 3 ya. Kita sudah cukup jauh sih nih Pak. Cuma yang saya bingung itu eh, kan contohnya caku duara dan caku watu itu para mata damanya kan sama Oh, kita para pada mata caku dhamma. pasada. Gak apa-apa, sebentar. Kita para mata dhamma. Jadi biar sama-sama ya. Para mata dhamma. Ya. Oke. Sekarang kita lihat para mata dhammanya ya Pak ya. Caku. Sorry. Bentar ya Pak.
mata nih Pak. Kita bicara mata ya Pak ya. Kita bicara misalnya caku. Di caku adanya di coba di ini ya, kita bicara caku berarti dia adanya di bentar ya Pak. Caku indria ada di caku indria. Ini kita bicara caku indria ya Pak. Sebentar. Ada caku indria. Para mata damanya ya. Nah, kalau kita bicara para mata, landasan materi Cakupasada itu kan adalah landasan materi transformasi mata. Adanya di sini ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara para mata damanya tadi, kalau kita bicara caku winyana gitu ya, atau baik itu yang UPG, yang baik itu yang UP, yang kusala, yang aku salah maupun yang kusala gitu kan, dia ketika dia ini muncul, yang munculnya kan ada 7 cetasika. Dari 7 cetasika ini, kalau kita berbicara cita witinya nanti berbeda juga. Ada 46 cita yang muncul dan tempatnya di sini. Memang kaitannya ini adalah kaitan secara paramata dhamma. Kalau kita belajar abhidhamma, ketika caku dwara muncul atau caku pasadanya muncul, maka kaitannya ada cita, ada cetasika, ada rupa. Cita, cetasika, rupa ini kita sudah pelajari juga di bab 7. Nah, mestinya memang Bapak harus lihat bab 7. Ini pelajaran bab 7 kan udah cukup lama kita pelajari. Jadi mungkin Bapak harus lihat lagi rekaman kita yang bab 7 ini Pak ya. Kalau kita sudah memahami abhidhamma, nanti kita tahu bahwa yang namanya caku, winyana gitu kan, akan muncul disertai dengan 7 cetasika. Dan kalau kita bicara caku pasada nanti ya, caku pasada ini nanti yang menyertainya apa ini sebagai landasan sehingga munculnya kesadaran kesadaran mata gitu ya. Nah, semuanya ini yang namanya winyana, cetasika dan rupa ini ya tidak lain dan tidak bukan adalah ayatana 12 dan ayatana 18 atau watu 18. Karena seluruh pelajaran abhidhamma yang kita pelajari ini ya Pak, intinya cuman itu Pak. Intinya cuman ini Dwi Pancawinyana dan watu 18 atau ayatana 12. Enggak lebih dari itu. Jadi Bapak harus lihat lagi bab 7 kita. Gitu ya Pak Henry. Karena pelajaran kitanya, pertanyaan Bapaknya sudah begitu panjang lama. Pada saat momen di bab 7 atau di bab 3, Bapak lihat dulu nanti kita diskusi lagi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu ya. Karena pertanyaan Bapak ini kan udah cukup lama nih kita pelajarinya nih Pak. Kita bab 8 saja sudah setahun lebih. Bab 4 baru selesai kurang lebih 2 bulan yang lalu. Kita baru masuk bab 5. Ini udah keberapa ya bab 5 cedusi? Ke 12 minggu ya. 12 minggu berarti udah mau 3 bulan yang lalu Pak Henry. Jadi memang kita sudah begitu banyak melampaui dan pertanyaan Bapak balik ke belakang. Jadi kita harus benar-benar lihat lagi ke belakang. Ya. Baik, Romo. Sepertinya Pak Hendrinya sinyalnya gangguan terbentar. Apa ada yang masih ingin bertanya? Boleh, silakan langsung di-unmute. Malam Romo, saya nanya mengenai yang permohonan maaf tadi ya Romo. Kan biasanya kalau pas okasa itu kan ada pembacaan parita ya, pembacaan bahasa Pali itu Romo. Nah kalau misalnya pas mengucapannya kurang tepat Romo, karena kurang bisa mengucapkan bahasa Palinya ya, itu masih bisa dikatakan mengucapkan permohonan maaf nggak ya? Nah, sekarang begini. Kalau kita bicara tentang kekuatan parita misalnya. Kekuatan parita itu ada beberapa poin, saya lupa. Karena saya pernah juga memberikan materi itu di YouTube, nanti dilihat saja ya. Kekuatan parita itu akan memiliki kemampuan kalau pertama dia memiliki moralitas yang baik. Seorang yang membacakan parita atau membacakan syair gata maupun apapun, kalau dia moralitasnya baik, maka dia akan memiliki powerful kekuatan. Yang kedua, pelafalan. Kan kita tahu ya,
di kitab suci kita ada A, I, U, E, O gitu ya. Tapi kita tahu juga bahwa pembacaan parita itu semua tergantung logat juga ya. Karena logat kita itu mempengaruhi juga pembacaan parita yang kita lakukan. Saya ingin mengambil contoh dari konsep Mahayana Buddhis misalnya. Ada seorang ibu yang kebetulan dia salah membaca parita, membaca doa dalam versi Mahayana Buddhis. Dia biasanya bacanya kan Namo Omitofo. Tapi dia membacanya dengan Namo Nitofo. Tapi dengan kekuatan keyakinan, sada, dengan kekuatan suara yang dilakukan, dengan kekuatan moralitas yang dilakukan, dia setiap hari si nenek ini, karena dia ingin menghabiskan waktunya dengan penuh mindfulness, dia membaca, kalau kita bilang namanya Nianfo ya, dia melakukan Nianfo dengan cara membaca Namo Nitofo. Tapi lama-kelamaan pembacaan parita yang dilakukan itu, karena kekuatan keyakinannya, dia pengen tahu satu hari dia sudah berapa bait yang dia baca. Dia menggunakan alat bantu dalam bentuk misalnya kacang gitu ya, atau kedelai. Kacang kedelai itu dia pindahkan dari baskom yang penuh ke baskom yang kecil. Ketika dia baca, dia mau pindahkan dengan tangan manual, tapi dengan kekuatan parami, ternyata kacang itu bisa pindah. Ting, 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 kekuatan parita, kekuatan doa yang dia bacakan. Tapi apa yang terjadi ketika bertahun-tahun sang nenek ini baca, satu hari dia ketemu sama seorang biku, dan biku tersebut mendengarkan lafal yang dibacakan sang nenek ini ya. Lalu dia ketuklah pintu itu ke apartemen di mana si nenek itu tinggal. Dia sampaikan kepada si nenek, mohon maaf, pembacaan parita nenek itu tidak tepat. Mestinya nenek harus membaca paritanya adalah, atau membacakan lafalnya adalah Namo Omitofo, tapi bukan Namo Nitofo. Dengan mendapatkan masukan dari sang biku ini, sang nenek ini kebetulan merasa menyesal ya. Sudah berpuluh-puluh tahun dia baca parita itu. Nah, ketika dia berpuluh-puluh tahun baca parita itu, dia membaca paritanya dengan benar, Namo Omitofo. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia baca parita Namo Omitofo dengan benar, kacang yang mestinya dia tidak perlu pindahkan gitu ya, itu pindah sendiri, tapi tidak pindah. Dia harus pindahkan. Nah, dari situ kita tahu bahwa ternyata kekuatan keyakinan sada itu sangat mendukung ya. Penyesalan yang dia lakukan selama berpuluh tahun dengan salah membaca membuat dia kacang itu tidak berpindah. Oke lah, kacang itu bukan bentuk satu ukuran apakah parita itu benar atau tidak, tetapi cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kekuatan keyakinan itu mendominasi. Kalau kita baca parita salah Romo misalnya begitu ya, apakah salahnya itu disengaja atau tidak, kan kita bisa saja baca parita salah karena mungkin kita tidak fokus, atau kita baca parita memang kita punya niat untuk menyalahkan. Saya pikir itu tidak akan pernah melakukan pelanggaran ya. Ibu Eka seperti itu kalau menurut pendapat saya. Jadi kalau kita bicara parita, yang penting pembacaan parita atau doanya harus kita utarakan. Supaya apa? Supaya ketika parita ini kita utarakan, maka jadikanlah kawacikama dia. Jadi supaya perbuatan baiknya jadi baik gitu loh. Ya. Baik, Jadi Romo, terima kasih. apakah perlu melakukan permohonan maaf misalnya begitu? Kalau di akhir di akhir Dhamma Desana itu ada pergata permohonan maaf, ya kita ikut ya. Kita ikut saja, nggak apa-apa, itu bagus kan. Seandainya kita tidak melakukan kesalahan apapun ya kita ikut saja, siapa tahu kita punya kesalahan-kesalahan di masa lalu gitu ya. Makanya di negara-negara Budi seperti di Thailand, saya pernah mendengar setiap kali masa wasa ada gata permohonan maaf itu. Dan gata permohonan maaf itu hanya dilakukan di kalangan Bhikkhu Theravada Dhammayut, itu biasanya ulang tahun atau pawarana menjelang masa wasa berakhir ya. Bahkan kalau di kalangan biku-biku Myanmar kan kita dengar setelah habis kita ceramah kita melakukan permohonan maaf. Jadi saya pikir itu teknis saja sih ya. Kalau memang ada kesempatan untuk melakukan gata permohonan maaf, kenapa tidak sih? Begitu sih Ibu Eka ya.
Baik, Romo mau nanya Ya. sekali lagi. Kan kalau misalkan kita bisa melakukan gata okasa langsung sama bantenya, kan bantenya tahu dong. Berarti kan kayak kontes, misal saya mohon maaf dan bantenya tahu. Nah, Hmm. kalau misalnya kayak tadi Cilusi bilang, yang Cilusi nanya, Romo bilang, kalau misalnya kita spontan langsung aja okasa, namun bantenya tidak tahu nih kalau kita okasa dengan beliau. Nah, itu ada karma perbedaan nggak ya dengan bantenya tahu dan tidak? Sekali lagi, Ci Eka ya, bahwa yang namanya perbuatan yang kita lakukan itu tergantung daripada yang namanya kehendak kita. Kita mau ucapkan okasa misalnya begitu. Bantainya sedang tidak fokus atau tidak itu sekali lagi tidak menjadikan kita apa ya namanya kebaikan kita menjadi berkurang karena kita sudah punya niat yang baik, punya cetana yang baik untuk melakukan satu permohonan maaf okasa tadi. Dan kadang mohon maaf juga ya, mungkin dengan seperti kejadian seperti ini kita harus bisa lebih aware terhadap situasi misalnya. Kalau bantainya misalnya belum siap atau bantainya belum fokus dengan kita, sebaiknya kita menunggu untuk melakukan okasa tadi. Kan seperti itu kan juga lebih baik ya, lebih elok. Jadi pada misalnya bantainya belum siap, kita sudah mengatakan okasa, lalu kita namaskara, nanti kan seolah-olah kita sepertinya bantai merasa kaget dan merasa seolah-olah bantainya seperti apa namanya kalimatnya tidak enak, tidak apa, jadi tidak merasa tidak enak ketika melihat Anda sudah mengucapkan okasa ketika posisinya misalnya belum siap ya. Misalnya contoh sederhana, kalau dia di wihara misalnya biku-biku Theravada yang menurut Winaya dia ketika dia datang dia harus membuka jubahnya dulu, jubah sebelah ya kan. Kalau dia pergi misalnya dia pergi dengan jubah tertutup, terus kalau dia misalnya datang ke wihara kan dia harus buka jubahnya ya misalnya begitu. Nah misalnya Anda kalau tidak paham misalnya ada bantai lalu Anda namaskara, nah pada saat jubahnya masih terbuka masih tertutup mungkin itu yang mungkin uh, biasanya kalau kita lihat tradisi-tradisi di apa namanya kalangan Theravada, biasanya biku-biku junior akan bernamaskara dulu kepada biku senior. Setelah biku senior junior selesai, baru kita upasaka untuk melakukan itu gitu ya. Jadi ada urutannya, ada tata-tata tertibnya. Tapi terlepas dari itu semua, yang penting tadi eh, melakukan penghormatan okasa ketika Bante tidak siap itu eh, mudah-mudahan dengan pembelajaran Abhidhamma kita hari ini bisa lebih kita eliminir terkait dengan kesalahan-kesalahan seperti itu sih. Kalau menurut saya begitu sih, Eka. Baik, Romo, terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri kelas pada malam hari ini. Mungkin ada yang Romo sampaikan untuk kita pada malam hari ini. Iya. Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan kita, pelajaran Abhidhamma ini kan kita sudah sampai ke bab 5 dan bab 8 ya. Satu minggu itu kita pelajari bab 5 sampai bab 8. Jadi teman-teman yang mungkin baru join, silakan lihat lagi YouTube-nya, bahwa dengan kita melihat YouTube-nya mudah-mudahan kita bisa, karena secara presisi memang belajar Abhidhamma itu adalah bertingkat ya, dari cita satu, dari cita sika, naik ke pakenaka, naik lagi ke cita witi, naik lagi ke wichimuta begitu ya. Nah, pelajaran kita ini kan kenapa kok dari bab 5 sekarang bab 7 dan bab 8. Kalau teman-teman mengikuti dari awal bahwa pelajaran Abhidhamma kita kenapa seperti itu, karena memang bab 6-nya sudah offline gitu ya. Bab 6-nya sudah offline, kita langsung online di bab 7 dan bab 8. Bab 9-nya kita belum, karena bab 9 kita mengacu kepada Yang Mulia Bhante Anukamsa. Jadi sekali lagi, pelajaran itu sudah 1/4 tahun lamanya. Saya yakinlah bahwa kemampuan kita sangat terbatas, dan belajar Abhidhamma itu harus mengulang-ulang ya.
Dan kalau kita belajar abhidhamma itu harus secara presisi, sehingga apa yang terjadi, ya kita harus membutuhkan tenaga yang ekstra untuk bisa melihat peta abhidhamma itu secara menyeluruh ya. Terus bersemangat teman-teman sekalian untuk melakukan belajar abhidhamma, karena belajar abhidhamma itu membutuhkan wirya yang tinggi supaya kita bisa mengulang sehingga akhirnya kita bisa memahami. Begitu saja. Terima kasih. Namo Buddhaya. Sadu. Terima kasih Romo. Ya. Baik, sebelum kita menutup kelas pada malam hari ini, kita akan sama-sama melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan membacakan Patidana. Mari kita sama-sama membacakan Patidana. Handamayang Patidana karomase punya tidani katasa nyani katani me saca bagino hontu satanatam pamanaka Pia gunawan taca maihang mata pita dayo ditamne capya ditawa anye maca tawerino tata titan tilo kasming te puma catuyo dika panceka catuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodan tute saya ye jimang napaja nanti dewa tesang niwedayun haya dimana punyana anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukha jiwino kema padan japa pontu te sasa sijatang suba. Sadu. Selanjutnya kita akan sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Terima kasih. Terima kasih Terima Romo. kasih, Terima kasih, Mam. Romo. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Romo. Terima kasih.